Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube-nya aku, Siptiatin Official. Buat kalian yang baru menemukan video ini, aku ucapin welcome. Di YouTube-nya aku, mudah-mudahan channel ini adalah channel yang tepat untuk kalian. Prospek kerja daripada lulusan hukum, yang pertama yakni pengacara. Ini mungkin udah gak asing lagi ya di telinganya teman-teman. Ya memang lulusan daripada fakultas hukum itu bisa jadi pengacara. Akan tetapi ketika teman-teman itu sudah lulus S1 ilmu hukum, maka teman-teman wajib mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian teman-teman lanjut mengikuti ujian profesi advokat, kemudian pasca ujian teman-teman tuh harus magang. Nah, setelah magang, baru teman-teman itu bisa disumpah sebagai advokat. Jadi, kalau teman-teman memang berminat dalam profesi ini, teman-teman wajib menyelesaikan semua tahapan-tahapan itu tadi. Teman-teman juga bisa jadi jaksa ya. Jaksa ini memang sehari-harinya itu menghabiskan waktunya itu banyak di pengadilan. Kalau kalian berminat menjadi jaksa, teman-teman harus mengikuti beberapa tahapan tes yang memang sudah disiapkan oleh negara. Kemudian teman-teman bisa jadi seorang hakim. Ini mungkin udah nggak asing lagi di telinganya teman-teman bahwa lulusan hukum itu memang bisa jadi seorang hakim. Akan tetapi memang hakim ini benar-benar dibutuhkan untuk teman-teman yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Dan kalian juga harus mengikuti beberapa tahapan tes yang memang sudah disiapkan oleh negara untuk menjadi seorang hakim. Teman-teman juga bisa jadi dosen ya, seorang akademisi hukum. Nah, ini tentunya sudah familiar di telinganya teman-teman bahwa untuk menjadi dosen itu teman-teman wajib lanjut S2 ya, S2 ilmu hukum. Kemudian teman-teman itu mendaftar menjadi seorang pendidik di universitas yang memang teman-teman tuju untuk menjadi seorang dosen tersebut. Jangan khawatir, teman-teman juga bisa bekerja di kementerian ataupun sebagai staf kementerian. Caranya gimana? Ketika pemerintah itu membuka seleksi PNS, biasanya kementerian-kementerian tersebut itu membuka peluang bagi lulusan sarjana hukum. Jadi teman-teman juga bisa ya bekerja sebagai staf kementerian di beberapa kementerian seperti halnya di Kemenkumham misalkan ataupun yang lainnya. Kemudian lulusan fakultas hukum itu juga bisa menjadi staf legal ya, memang sesuai dengan passion kita, baik di perusahaan ataupun rumah sakit, bank ataupun lain sebagainya. Teman-teman bisa daftar sebagai staf legal di perusahaan mereka. Teman-teman juga bisa jadi seorang HRD perusahaan. Nah, HRD perusahaan sekarang ini tidak hanya dari lulusan psikologi aja ya teman-teman, tapi kalian yang lulusan dari hukum itu juga bisa untuk bekerja jadi seorang HRD perusahaan. Karena biasanya menangani terkait dengan perjanjian, kontrak kerja, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa daftar ketika ada peluang HRD di perusahaan. Jadi teman-teman, prospek kerja yang saya sebutkan tadi itu meliputi beberapa saja ya. Masih banyak lagi bidang-bidang yang bisa kita masuki dari lulusan hukum. Lulusan hukum juga bisa jadi jurnalis. Nah, tergantung kita itu ataupun passion kita itu mau diarahkan ke arah yang mana, itu tergantung diri kita juga. Itu tadi hanya beberapa hal yang bisa menjadikan gambaran untuk adik-adik ketika nanti lulus menjadi seorang sarjana hukum. Oke teman-teman, jadi itu aja yang dapat aku sharingkan di video kali ini. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung tulis di kolom komentar ataupun langsung DM ke Instagram aku @siptiatin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.